Lu mulai mulai kapan dirasakan nih kalau misalkan dampak pandeminya sama teman-teman di bar ini? Dan ngaruh paling besar adalah ketika PSBB. Jadi akhirnya kita harus mau nggak mau harus mau dipotong gajinya 50%. Yang pertama. Kedua, no service charge. Yang parah adalah gue harus mengorbankan anak-anak yang masih kontrak. Nggak berasa. Jadi kayak 2020 itu nggak dihitung di hidup. Bartender pada anak-anak jadi driver. Apa yang bisa kita jualin, kita jualin. Pilihan lu antara itu atau PHK gitu? Gue punya BOD yang benar-benar mereka menghargai karyawan. Jadi sebelumnya wacana untuk PHK itu sebenarnya sempat keluar. Ada. Kalau misalkan lu kan diri lu sebagai owner, kira-kira kebijakan kayak apa yang bakal lu implementasikan? Gila, gue ini bukan siapa-siapa, tapi dia bela-bela ngeluarin duit. Oke, balik lagi bersama Henry Ale Maraben, mixologist dari Louis. Nah, sekarang ini kita bakal ngomongin soal pandemi nih ya. Kita ngomong balik ke flashback ke kasus pertama dulu mungkin. Kira-kira kalian itu mulai merasakan efek pandeminya kapan ya? Karena dulu gue sempet interview sama Chef Abu Halim itu CDC-nya Amus gitu. Itu kan pengumuman kasus pertama dan kedua hari Senin ya. Itu tuh mereka begitu malamnya cancel semua tuh. Kalau di Amus kan sistemnya booking kan, langsung cancel semua tuh. Jadi kasusnya baru 2 berarti, tapi ketakutannya udah luar biasa. Sementara sekarang ini kita sehari kasus bisa 3.000, 4.000. Udah biasa sekarang kan. Lo mulai kapan dirasakan nih kalau misalkan dampak pandeminya sama teman-teman di bar ini? Kalau dari segi market, gue dampak pandemi itu sebenarnya nggak ngaruh signifikan. Iya benar, gue nggak ngaruh signifikan. Louis itu nggak ngaruh signifikan karena pada saat itu Louis mau close untuk renovasi. Oke. Jadi gue mau close untuk renovasi waktu itu. Jadi udah ada announcement untuk mau close untuk renovasi. Jadi memang ngaruh, tapi kayak gue bilang cuma 5% ngaruhnya. Dan ngaruh paling besar adalah ketika PSBB April ya? PSBB April sebenarnya bukan ngaruh besar, nggak ngaruh besar karena gue tuh pas PSBB gue pas close. Pas renovasi? Iya, pas close buat renovasi. Berapa lama renovasi? Jadi gue renovasi itu sempat terhenti. Ada 2 mingguan atau sebulan gitu. Harusnya gue kelar di bulan Juni, tapi gue molor sampai Agustus dari Maret. Nah, terus dampaknya gimana? Dampaknya setelah PSBB, jadi akhirnya kita harus mau dipotong gajinya 50%. Yang pertama. Ya. Dampak pertama. Yang kedua, no service charge. Service charge nggak ada. Terus kalau gue sih dampak pertama sama kedua sih itu sih yang paling parah. Parah. Gue boleh tahu nggak kalau misalkan di bartender ini service charge itu gimana ya? Karena kalau setahu gue nih di hotel itu gue pernah diceritain ya, nggak tahu bener apa enggak, tapi di tukang ngurus taman bagian gardening lah ya, di satu hotel ini mungkin gajinya UMR lah 4 jutaan gitu, tapi service charge-nya bisa 3 kalinya bro. Kalau jadi orang hotel itu sangat mengandalkan service charge gitu. Kalau di bar sendiri. Nah, kalau service charge itu balik lagi ke manajemen. Ada 2 service charge. Yang pertama itu dia pro rate. Dia pro rate itu service charge-nya itu dibagi rata. Oke, ya. Ada yang dia pakai service charge-nya itu point. Point itu based on posisi. Oke. Kayak gitu. Based on posisi. Jadi misalnya lu bartender, lu poinnya berapa? Nah, per poinnya berapa dikali service charge 1 poinnya. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau hotel, kenapa service charge-nya bisa 3 kali? Karena sebenarnya hotel itu yang mereka andalin itu cuma room sama banket. Ya, betul.
Itu yang mereka andalin. Kalau gue kan yang gue andalin adalah ya itu makanan sama minuman doang. Kayak gitu, gue nggak ada room, nggak ada bangket gitu loh. Jadi sebenarnya nggak terlalu bergantung sama service charge mungkin ya? Kalau gue sih bergantung malah. Bisa service charge-nya kan lebih gede daripada gaji. Oh gitu, oke ya. Iya, kan service charge-nya based on revenue. Nah, based on revenue. Ini kan kalian ada satu kitchen dan bar ya. Apakah let's say nih yang laku barnya, apakah orang kitchen bakal dibagi rata juga? Pro rate gitu sistem. Nah, itu kayak gue bilang, kalau misalnya dia berdasarkan poinnya ya dia dapat apa seperti apa yang dia dapatin poinnya. Poin ya, jadi bukan gitu. Bukan sektor ya. Iya. Bisa nggak ngaruh ke sektor. Jadi misalnya walaupun dia di kitchen dia sepi, barnya yang rame, tapi kalau misalnya dia poinnya sama kayak bartender, dia mau nggak mau dia dapat poin yang segitu. Oke, sip. Kira-kira gue ngerti sistemnya. Nah terus teman-teman bartender tadi kan gue sempat nanya lu kan dulu gimana kabar bartender? Wah kacau balau, itu maksudnya gimana tuh? Nah kacau balaunya begini. Jadi yang parah adalah gue harus mengorbankan anak-anak yang masih kontrak. Ya itu. Ya. Jadi ketika dia habis kontraknya di saat pandemi itu, mau nggak mau gue perpanjang. Nah itu yang dari segi manusia gue nggak enak untuk ngomong gitu. Kayak bebannya berat karena begini. Kecuali dia ngelakuin sebuah kesalahan dan gue harus ngomong itu ke dia. Tapi ini kan kayak gue bingung sendiri mau ngomongnya gimana gitu loh. Sedangkan ini orang nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu kalau menurut gue beban moral bagi gue sendiri di situ. Berapa persen karyawan kontrak di sana? Kalau kemarin itu dari bar ada 3 orang dari bar sendiri gue. Di bar itu totalnya ada berapa orang bro? Di bar gue ada 14 orang. Yang kena itu pemutusan kontrak itu bukan pemutusan, nggak perpanjang kontrak itu 3 orang. Sebenarnya dampak paling besar adalah karena no service charge dan gaji itu yang paling besar. Dan gue tuh sebenarnya belakangan ini gue mau nanya kabar teman-teman terutama di hotel sama bar itu agak takut tau nggak? Karena gue tahu mereka yang paling kenanya paling parah sih. Ada beberapa di grup-grup lain yang benar-benar mereka lebih parah dari. Gue bersyukur karena Union Group masih mau gitu loh, untuk walaupun 50% masih mau gitu loh. Tapi ada beberapa yang benar-benar plak habis gitu loh. Gue bahkan sempat dengar ya di bulan April itu salah satu grup F&B ini katanya akan tutup sampai awal 2021. Kalau kita ngomongin sekarang itu kesannya udah lama kan ya, itu di April bro. Tapi kalau lu lihat-lihat sekarang ini kita 2-3 bulan lagi udah tahun baru bro. Gak berasa kan? Gak berasa. Jadi kayak 2020 itu nggak dihitung di hidup. Bener. Dilewatin doang gitu. Dan 2021 gue nggak berani ngomong dulu deh apakah udah balik atau begini lagi nih. Ya begitu. Oke, terus kalau dari supply sendiri gimana nih? Nah, kalau dari supply juga berkendala. Supply kendala banget. Jadi gue nggak bisa belanja. Karena nggak ada. Karena ya itu nggak ada pemasukan. Jadi supply itu bermasalah itu sebenarnya barangnya ada. Cuman kalau misalnya kita ngomong soal sistem pembelian seperti itu kan PO. Ya. Terus dia kan ada kayak ada batas waktu pembayaran. Nah, itu kan jadi kayak bermasalahnya adalah supplier mereka juga butuh gitu loh. Butuh pembayaran. Nah, sedangkan gue nggak bisa penjualan gue untuk penjualan untuk membayar mereka itu nggak nutup. Jadi itu supply-nya ketahan. Jadi sedang boleh belanja dulu. Nah itu masalahnya. Dampaknya apa jadinya tuh? Dampaknya gue nggak bisa jualan. Ada beberapa nggak bisa jualan karena ada beberapa. Oke. Terus jadi iya, karena gini. Sebenarnya gue ngakalinya ya gue ngabisin apa yang ada. Karena gue nggak bisa beli, nggak bisa belanja gitu loh.
bukan cuman di bar doang, semuanya begitu. Bahkan tisu sekalipun nggak boleh. Jadi karena gue beruntungnya karena gue di Union Group, jadi gue main transfer rendah tuh. Oh iya. Gitu. Ya. Nah, dari outlet dan lain. bagusnya adalah ketika pandemi itu kemarin, ya, ketika PSBB itu nggak ada PT. Itu yang ada itu Union Group. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin nggak ada PT, padahal kalau misalnya kita ngomong soal Union Group itu kan corporate, tapi di dalam corporate itu kan ada PT-PT. Iya. Jadi kayak Corporate School dia punya PT-nya sendiri, Louis punya PT-nya sendiri, Union punya PT-nya sendiri. Nah, ini 3 PT di under Union Group. Kayak gitu. Nah, tapi kemarin pas PSBB itu nggak ada PT ini lagi, semuanya jadi satu Union Group dah tuh. Efeknya apa jadinya? Efeknya gitu, jadi kayak nggak usah dari segi administrasi segala macam itu nggak ribet, jadi udah jadi satu gitu. Udah ini buat grup, ini buat grup, ini buat grup kayak gitu doang. Jadi kayak kalau biasanya kan kalau transfer gitu kan transfer antar PT tadinya. Nah ini udah nggak pakai PT lagi, ini udah under Union Groupnya sendiri kayak gitu. Oke. Tapi lu sebagai mixologist berarti mesti muter otak ya buat bikin minuman dari bahan yang ada dong. Separah apa nih maksudnya nih? Harus muter otak itu karena kita kan kalau bukan ada sistem namanya cocktail analyze. Nah di setiap bulan itu gue ada namanya cocktail analyze yang gue bisa mengetahui pergerakan koktail. Jadi gue tahu ini koktail mana yang laku, koktail mana yang banyak disukai, koktail ini yang banyak disukai. Nah dari sini gue dapat tuh dari semua ini kan satu bulan gue bisa dapat top 5-nya ini. Ya. Top 5-nya ini dari bulan ke bulan tuh kok ini mulu gitu loh. Nah itu yang bisa gue ambil untuk gue jadiin ini yang harus gue push karena rata-rata semuanya begini. Nah gue harus collaborate sama host, gue harus collaborate sama marketing, gue harus collaborate sama banyak orang, kan mereka punya database. Ya. Nah ini kita harus. Gue tadi kan nanya kesulitannya gimana, maksudnya lu kan berarti mesti mutar otak dong, mesti bikin produk dengan minuman dengan produk yang tersedia, dengan spirit yang tersedia itu. Ya itu dia. Karena kan gue bilang tadi kayak gue nggak bisa karena gue nggak jualan koktail doang, gue jualan botol juga kayak gitu. Jadi ketika kemarin itu kita ada spot-spotnya, ada spot-spot untuk jualin delivery kayak gitu. Kita ada spot-spot untuk jualin delivery dan ada beberapa outlet yang mau nggak mau harus ditutup dan dijadiin satu. Nah itu tadi kan gue bilang kemarin bartender pada anak-anak jadi driver. Oke. Jadi driver kayak gitu. Nah jadi semuanya kita apa yang bisa kita jualin, apa yang bisa kita jualin. Ini umum sih, maksud gue juga dengar beberapa bagian PR atau apa di hotel gitu jadi ngurusin room juga bro. Karena emang mau gimana lagi kan, kalau lu nggak mau begitu ya pilihan lu antara itu atau PHK gitu. Jadi kan emang nggak ada pilihan lain lah ya istilahnya. Kita mesti multitasking. Driver bukan driver minuman doang, driver makanan. Ya karena nggak ada pilihan lain sih lagi masa-masa kayak gini. Nggak ada pilihan lain. Jadi ya kuncinya kayak gitu, kayak tadi gue bilang, kalinya adalah apapun yang bisa kita jual. Apapun yang bisa kita, kayak gue bilang, mau harus relain staffnya untuk jadi driver, ya mau nggak mau. Ini kan pandemi udah jalan mau 8 bulan ya kalau nggak salah ya. Kalian itu di bar itu udah dapat formula buat jualan di masa ini nggak sih? Maksud gue kalau di kopi kan lagi pada jualan es kopi susu literan gitu dan sepertinya itu lumayan berjalan. Kopi yang specialty pun mungkin mulai jualan kopi-kopi yang kayak es kopi susu yang bisa di delivery gitu loh. Ya. Kalau di bar itu gimana mainnya? Nah, jadi kayak tadi gue bilang kan,
Awalnya kita pakai sistem cocktail analysis yang tadi, terus kita lihat mana yang mana yang top 5. Ini kita tadinya bikin cocktail to go. Cocktail to go. Okay. Cocktail to go itu jadi ada kita bikin waktu itu ada 8 cocktail. Ini kalau misalnya kalau lu beli satu item doang itu lu dapat 5 gelas. Terus setelah itu kita bikin namanya Party of Five. Party of Five itu gabungan dari 5 item yang bisa lu pilih, tapi per itemnya 1 gelas. Lu jualannya bentuknya apa nih produknya dalam gelas? Tadi gue pakai vakum plastik. Jadi di vakum plastik gitu gue isi terus gue vakumin. Minuman ya, oke. Itu berarti kirimnya gimana? Itu kan koktail sangat lumayan heat sensitif ya, biar nggak kepanasan gimana tuh? Di situ gue sertain sama serving instruction sama cara penyimpanan. Memang kemarin itu karena untuk safety-nya kita itu pakai Union Group itu delivery-nya dia pakai Tupperware box itu. Jadi semuanya masukin ke dalam situ. Jadi nggak di luar gitu. Jadi produk yang kalian jual tadi apa aja? Gue ada promo botol yang botolan kayak misalnya lu whisky gitu, terus koktailnya itu ya itu tadi cocktail to go itu gue kemarin ngeluarin 8 item. Nah kalau lu mau pesen satu doang itu isi dalam satu vakum bag itu ada 5 gelas. Oke. Misalnya lu pesan all fashion doang berarti lu dapat satu vakum pack gede gitu, tapi di dalam itu bisa lu bagi jadi 5 porsi. Nah, terus ya, ada namanya party. Atau mungkin nambahin es lagi nih. Nah, di sini tuh ada serving instruction-nya. Oke. Dan itu kalau misalnya begitu biasanya gue suruh simpan dulu di chiller 2 jam biar dia dingin dulu, biar kalau ditambahin kena es lagi dia lebih enak gitu kan. Terus ada gue bikin namanya Party of Five itu yang kayak lu dari 8 item ini lu bisa milih 5 mix gitu. Nah, jadi dalam satu plastik vakum itu udah gue bisa pisahin gitu. Oke. Gitu. Terus dari pricing-nya sendiri gimana? Lu jual dari range harga berapa sampai berapa tuh buat produk ini? Semuanya rata. 100.000. Jadi kalau yang satu doang itu 500.000, kalau lu mau beli 5 pun tetap 500.000. Oke. Jadi gitu. per plastik vakum tadi itu ya? Iya. Nah, di situ juga gue ada kayak promosi lewat IG gitu kan, kayak gue bikin tutorial gitu untuk dipromosiin. Pertanyaan gue itu kalau misalkan ekspedisinya kalian handle sendiri atau kerjasama kayak Grab atau GoFood gitu? Jadi kemarin itu ada Bluebird, ada Grab, ada Gojek, dan bisa handle sendiri, dari staff juga ada. Tergantung dari si yang ini. Jadi gua ada namanya Salesforce. Salesforce ini mereka tugasnya untuk memblasting. Ya. Memblas. Jadi misalnya dia blast 100 nih, pasti ada 5 lah yang nyangkut. Nah, ini saatnya untuk diolah. Nah, tapi ada juga yang tamunya ngorder by Gojek, by Grab gitu. Gue masuk juga di Bluebird. Jadi Bluebird Ekspedisi namanya. Oke, tadi lu bilang lu jual sekitar 8 produk ya? Apa aja tuh, Mas? Ada Old Fashion, ada Negroni, ada Cosmopolitan, ada CC Gin Tonic, Mojito, Coklat Martini, ada Aperol Spritz. Itu berubah nggak? Apa stay dari awal sampai habis kayak gitu terus? Dari awal sampai sekarang masih begitu. Berarti yang klasik semua ya? Klasik semua. Terus so far seberapa membantu sih penjualan online kayak gini? Membantu banget karena di sini itu bukan kita nggak bisa ngandelin Salesforce. Gue sendiri pun jualan. Oke. Kayak gitu. Gue sendiri pun jualan, gue blasting juga. Cuman permasalahannya begini, kemarin itu PSBB pertama, terus PSBB kedua, itu kita nggak jual koktail. Kenapa?
Karena waktu itu gue nggak tahu ada satu outlet yang dia bikin koktail botol. Hah? Nah, dari bea cukainya, kalau dari bea cukainya ini nggak boleh Karena kayak gitu. Karena nggak ada cukainya katanya. oke. Karena dia berbentuk botol. Jadi PSBB kedua itu gue nggak jualan koktail sama sekali. Gue jual tapi untuk orang-orang tertentu dan nggak boleh diposting di sosial media. Dan kalau lo mau, lo take away bisa. Lo datang, lo beli, lo bawa. Tapi yang koktail Tapi to go untuk tetap jalan kan? kalau koktail to go-nya nggak jalan, untuk PSBB kedua itu nggak jalan. Wah, repot juga tuh ya. Iya, Jadi kayak gitu. selama PSBB pertama dan kedua, yang menolong penjualan ini apa? Produk apa? Kalau PSBB pertama itu yang menolong penjualan itu food sama beda-beda sih. Beda-beda karena gue ada beberapa spot itu Coke and Screw itu dia jadi satu sama Benedict. Ya. Nah, menunya jadi satu. Terus Union dia jadi satu juga menunya. Terus ada IBR itu Bistecca, Roma sama Milano. Itu mereka jadi satu juga. Tapi so far semuanya yang paling banyak membantu itu di food sama di wine. Sama di botol. Jadi botol spirit gitu, tapi koktailnya ya 20% doang kayak gitu. Tapi Sama kopi juga ya. kopi lokal. Pertanyaan gue bro, kalau misalkan lu jualan botol gitu, sementara buat beli lagi, tadi lu bilang ada problem kan? Itu Iya. semakin banyak lu jual, berarti koktailnya makin susah nggak sih? Jualan koktailnya? Nah, jadi kalau misalnya itu kan gue yang gue masukin di list promo adalah barang-barang yang nggak dipakai di koktail. Oke, ya. Gitu. Jadi aman ya? Seperti itu. Aman. Terus kalau dari kalian bartender itu ada kayak forumnya gitu nggak sih? Atau asosiasi gitu? Sebenarnya di Jakarta itu ada namanya GBC, Jakarta Bartender Club. Aktif nggak tuh? Aktif. Cuman ya gitu. Gimana ya kalau kita bergerak pun susah, kita kemana-mana pun susah. Jadi ya udah by WhatsApp doang kayak gitu. Untuk penjualan ya gitu, semua kita yang ada di siapa. Jadi kayak bahkan sampai orang-orang back office pun mereka bantu jualan. So far ini, sejauh ini ibaratnya apa ya? Kalian ini mengantisipasi kondisi ini buat berapa lama sih? Kan kalian pasti punya planning kan? Iya, jadi sebenarnya kalau mau dibilangin berapa lama itu sebenarnya kalau kita ngomong seperti itu harusnya udah dari bulan Mei itu udah nggak nutup. Cuman ada kayak itulah, makanya kayak tadi kayak gue bersyukur di Union Group adalah karena gue punya BOD yang benar-benar mereka menghargai karyawan. Jadi karena euforia anak-anak untuk mau survive dan mau fight itu ada, akhirnya mereka mengeluarkan duit dari kantong mereka sendiri untuk menutupi kekurangan itu. Oke. Kayak gitu. Jadi sebelumnya wacana untuk PHK itu sebenarnya sempat keluar. Ada. Sebenarnya ada. Bahkan mau benar-benar nggak operasional itu ada. Seperti yang dilakukan salah satu grup itu kan? Ya, cuman karena begitu kita ngadain program delivery apa segala macam, nah ternyata ketika program ini ada, bukan satu aspek doang yang jalan dan semuanya jalan gitu loh. Semuanya mau fight untuk kita harus hidupin ini grup lagi, kita harus berjuang bagi grup ini ya. Karena euforia dan anak-anak itu semangatnya seperti itu, akhirnya BOD berpikir untuk mengeluarkan duit mereka sendiri untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu. Emang kalian komunikasinya gimana ke BOD buat meyakinkan mereka itu? Kan ada report, terus ada manajer-manajer juga yang memantau hal-hal itu.
Oke. Lumayan Gitu. considerate lah ya BOD-nya ya. Benar. Menurut lu sendiri nih, kalau kondisinya kayak gini terus, kira-kira titik rawannya kapan nih? Titik rawannya, itu dia, gue nggak bisa memprediksikan titik rawannya kapan. Tapi so far kalau misalkan kayak gini tuh kalian tutup operasional nggak sih? Kalau sekarang gue udah operasional malah. Kan abis PSBB kemarin tanggal itu kan gue operasional. Sekarang udah, kalau gue bilang sekarang itu lebih better daripada new normal kemarin. PSBB pertama maksudnya? Iya, lebih better banget. Karena sekarang aja gue udah boleh buka display, gue udah boleh duduk di bar. Kalau dulu PSBB pertama nggak boleh pasang display, nggak boleh duduk di bar. Jadi selama ini udah berapa lama ya kita buka PSBB? Udah seminggu ya? Atau 2 minggu? Iya. Jadi kapasitasnya berapa tuh maksimal tuh? 50%. Oke, 50 masih oke. Dan udah keisi 50-nya. 50% dan keisi, tapi jeleknya adalah begini satu. Jeleknya adalah jam operasional. Nah, kalau kemarin yang new normal habis PSBB itu jam 10. Kalau sekarang jam 9. Wah, itu orang baru biasa waktu itu baru datang gitu biasanya. Nah, itu dia, makanya lebih ini. Gue kayak lagi rame-ramenya terus lu tutup gitu, ngerti ya? Nah, kayak gitu. Nggak enaknya di situ. Berarti kalian ini termasuk terpengaruh sama PSBB ya? Ngaruh banget karena kalau gue bilang ini begini, karena gue itu outlet yang ada di pinggir jalan, itu jeleknya di situ, Pak. Jadi gue nggak bisa main kucing-kucingan. Kayak gitu. Dan Kuningan pula lagi. Iya, gue pinggir jalan, jadi gue nggak bisa main kayak nunggu extend sejam 2 jam, nggak bisa. Gitu jeleknya. Nah, ini teman-teman bartender pasti banyak yang terdampak dan kena PHK kan? Banyak banget. Terus mereka sekarang kegiatannya jadi ngapain tuh? Soalnya kalau gue mikirnya kalau misalkan lu kerja di pastry, kerja di dapur gitu, lu bisa jualan online lah minimal ke tetangga gitu. Tapi kalau bartender tuh gimana coba jualan? Justru bartender mereka sekarang banyak yang jualan minuman, banyak yang jualan cake, Pak. Minuman apa? Minuman kopi, minuman boba gitu. Non alkohol dong? Iya. Oke. Bahkan ada yang kalau cake gitu banyak yang jadi reseller. Ya, reseller. Ini pertanyaan terakhir gue mungkin ya. Ya. Kalau misalkan lu memposisikan diri lu sebagai owner, kira-kira kebijakan kayak apa yang bakal lu implementasikan? Kalau gue seperti yang tadi gue bilang, yang harus gue selamatin adalah aset dalam artian yang harus gue selamatin adalah karyawan. Kalau menurut gue, karena menurut gue di industri ini itu yang paling penting itu adalah karyawan, bukan dari segi produk, bukan dari segi macam-macam, tapi yang paling penting itu adalah karyawannya, karena mereka itu yang bisa bikin lu untuk satisfied, yang bisa bikin lu untuk tetap hidup. Gitu. Jadi kayak gue bilang tadi, apa yang dilakukan sama owner gue itu sebuah langkah yang bagi gue nggak bisa gue balas kapanpun gitu loh. Kayak gitu. Itu kalau kayak kemarin itu gue berpikir, gila, kayak gue ini bukan siapa-siapa, tapi dia bela-bela ngeluarin duit dan nggak sedikit gitu loh. Lu tahu sendiri Union Group karyawannya ada 4 ribuan. Kalau gue sendiri secara pribadi seperti itu. Yang harus dilakukan adalah gue selamatin karyawannya dulu, terus habis itu kita cari solusinya, ini kita mau ngapain. Jadi so far menurut lo BOD-nya Union udah on track ya? On track banget. Dan itu apresiasi yang sangat tinggi dari kita. Ya, karena gue banyak orang yang lebih lama dari gue itu mereka merasakan hal itu. Mereka itu di saat seperti ini itu, kalau menurut gue itu dari segi BOD itu yang mereka lihat itu sejauh mana lu setia sama gue. Ya. Kayak gitu. Sejauh kalau lu setia sama gue akan bisa lebih ngasih yang lebih buat lu. Karena gue banyak juga Pak yang
yang hopeless yang resign. Resign gimana waktu itu? Resign karena ada tawaran. Jadi habis PSBB pertama itu ada tawaran. Oke. Jadi karena mereka berpikir tawaran dan tawaran itu menggiurkan. Artinya dalam hal ini gue secara pribadi sih memaklumi itu karena ini urusan perut ya. Ya. Gitu kan, urusan perut, dia ada anak, dia ada keluarga segala macam yang harus dia tanggung jawab. Cuman kalau gue secara pribadi adalah bukan masalah di situ, tapi masalahnya bagaimana lu manage diri lu. Kalau menurut gue pribadi, akhirnya ya sekarang dia nyesel, banyak yang nyesel. Karena pindah di waktu sekarang pun menurut gue bukan saat yang tepat. Nah, bukan saat yang tepat. Karena begitu lu pindah nih ya kan ke restoran B lah katakanlah, lu kan orang baru bro. Jadi ketika ada sesuatu mau di PHK ya lu orang pertama yang kena gitu. Nah, jadi ya segala macam udah dikasih pengertian segala macam, cuman pilihannya ya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau gue nggak bisa ngelarang gitu. Oke, thank you banget sharingnya Bro Henry. Thank you Pak. Gue nggak tahu kapan kita bisa ketemu lagi nih. Tapi yang jelas Union udah buka ya, tetap. Louis udah buka ya. Dari jam semua berapa? udah buka. Union Group semua udah buka. Operasionalnya jam 11 sampai jam 9. Oke. Thank you ya. Semoga Siap. Thank you Pak. kondisinya gets better lah buat grup. Amin. Thank you bro.